kita dapetin informasi tentang seberapa pentingnya kemasan untuk melindungi produk sediaan farmasi dan bagaimana perannya dalam menjaga stabilitas sediaan. Lalu, gimana ya pentingnya peran kemasan untuk sediaan bahan baku farmasi, terutama zat aktif? Menurut WHO 2002, wadah adalah fungsi dasar kemasan untuk suatu produk. Kemasan sebagai wadah didesain agar tidak bocor atau memungkinkan adanya difusi dan permeasi produk. Kemasan harus cukup kuat untuk digunakan saat proses pengemasan dan tidak berubah atau berinteraksi dengan komponen-komponen formulasi dalam sediaan. Kemasan harus melindungi produk dari semua pengaruh eksternal yang merugikan yang dapat mempengaruhi kualitas atau khasiatnya, seperti cahaya, kelembaban, oksigen, kontaminasi biologis, kerusakan mekanis, dan pemalsuan produk. Pengkajian terhadap semua produk dokumen terkait dengan proses pengemasan dan juga pengujian tiap batch dilakukan sebelum pemberian pengesahan perlulusan untuk distribusi produk jadi. Nah, penilaian itu tuh hendaklah meliputi semua faktor. Yang pertama, kondisi produksi, dan yang kedua, hasil pengujian selama proses, yang ketiga, pengajian dokumen pembuatan atau termasuk juga pengemasan, dan yang keempat, pengkajian penyimpanan dari prosedur yang telah ditetapkan, yang kelima, pemenuhan persyaratan dari spesifikasi produk jadi dan pemeriksaan produk dalam kemasan akhir. Pengawasan pada jalur pengemasan selama proses pengemasan itu hendaklah meliputi paling sedikit hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu ada tampilan kemasan secara umum. Yang kedua, apakah kemasan itu sudah lengkap? Yang ketiga, apakah produk dan bahan pengemas yang dipakai sudah benar? Dan yang keempat, apakah prakodifikasi sudah benar? Dan yang kelima, apakah monitor pada jalur sudah berfungsi dengan benar? Sampel yang sudah diambil dari jalur pengemasan itu hendaklah tidak dikembalikan lagi. Permasalahan umum yang sering kita jumpai dalam sediaan farmasi, salah satunya itu adalah kebocoran pengemas produk farmasi. Kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau kebocoran ini terjadi juga pada wadah bahan aktif farmasi? Kalau menurut aku, kalau terjadi kebocoran pada bahan aktif sih, biasanya bahaya banget ya. Kalau dibuat dari bahan aktif itu, juga akan bermasalah baik dari aspek fisik, kimia, maupun mikrobiologisnya. Kalau kita bayangin nih, misalnya di skala laboratorium dulu deh, yang biasanya kita lihat wadah bahan aktif itu bisa berupa bahan aktif atau botol kaca yang dilengkapi dengan tutup. Kalau aja wadah tersebut mengalami kecacatan berupa kebocoran, pastinya akan berdampak ke sediaan yang bakal kita buat. Karena kalau udah terjadi kebocoran, bisa aja banyak zat asing yang dapat masuk ke dalam kemasan primer bahan aktif tersebut yang menyebabkan kontaminasi, apalagi kalau udah terjadi kontaminasi dengan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Pastinya, bahan aktif yang sudah terkontaminasi tersebut akan mempengaruhi sifat fisik dan aspek mikrobiologi dari sediaan farmasi yang dibuat. Belum lagi nih, kalau hal seperti ini terjadi di industri farmasi. Wah, walaupun kemungkinan kecil ya, karena kan kalau di industri farmasi itu ada quality control incoming yang biasanya mengawasi bahan baku farmasi. Tapi tentunya masalah ini bisa aja terjadi di lingkungan industri farmasi. Selain itu, kasus kebocoran bahan aktif juga ternyata menimbulkan dampak yang sangat berbahaya apabila bahan aktifnya berupa antibiotik. Kontaminasi antibiotik beta-lactam ternyata dapat menyebabkan anaphylactic shock. Shock ini dapat menyebabkan resiko kematian karena adanya reaksi alergi pada tubuh. Antibiotik beta-lactam yang paling populer di Indonesia adalah amoxicillin yang merupakan golongan-golongan penisilin. Dan apabila terjadi kontaminasi dari residu beta-lactam ini terhadap antibiotik lainnya, maka akan menyebabkan resistensi antibiotik. Menurut BPOM RI tahun 2009 dalam pedoman CPOB, wadah hendaklah memberikan perlindungan yang memadai terhadap kerusakan atau kontaminasi produk antara atau BAO, bahan aktif obat yang mungkin terjadi selama transportasi dan penyimpanan yang direkomendasikan. Wadah hendaklah bersih dan tergantung dari sifat produk antara atau BAO. Disanitasi untuk memastikan kesesuaian dengan penggunaan yang diinginkan. Wadah ini hendaklah tidak reaktif, aditif, ataupun absorptif sehingga mengubah mutu dari produk antara atau BAO di luar batas yang ditetapkan. Nah, berdasarkan pernyataan dari rekan-rekan aku tadi, kebocoran pengemas bahan aktif menjadi hal yang sangat perlu untuk dihindarkan mengingat dampak buruk yang akan dihasilkan dari masalah tersebut. Lalu, gimana sih cara menghindari dan mengatasi jika ada wadah bahan aktif farmasi yang mengalami kebocoran di industri? Nah, kebocoran kemasan farmasi terkait dengan integritas atau kekuatan dari produk farmasi itu sendiri.
Prosedur deteksi kebocoran kemasan yang baik merupakan elemen penting dalam penerapan CPOB dan memberikan keyakinan kepada produsen atas integritas kemasannya, serta memastikan stabilitas produk dan masa simpan produk sesuai dengan klaim waktu kadaluarsa. Untuk pengujian kebocoran, metode yang paling umum adalah uji menggunakan cairan metilen blue. Biasanya uji ini sifatnya destruktif atau merusak. Namun, banyak perusahaan farmasi meningkatkan sistem kontrol kualitas mereka dengan beralih ke sistem deteksi kebocoran non-destruktif atau tidak merusak, yang termasuk generasi baru yang menghasilkan hasil yang lebih akurat dan terintegritas dengan sistem yang berkualitas. Teknologi tersebut termasuk laser, ultrasonik, sniffer gas, dan teknologi sel beban untuk memantau perubahan fisik dalam kemasan dalam kondisi vakum. Nah, semua ini didorong oleh perangkat lunak yang memungkinkan hasil objektif ditangkap tanpa merusak produk. Penangkapan dan integritas hasil yang terperinci dan spesifik ini seperti pada kemasan botol kaca pada zat aktif antibiotik. Misalnya, pengecekan kemasan botol tersebut agar tidak bocor supaya terhindar dari kelembapan yang menyebabkan tumbuhnya mikroba. Selain itu, dengan menggunakan metode non-destruktif, teknologi pengujian generasi baru memungkinkan produsen industri untuk memulihkan produk yang seharusnya dihancurkan akibat kerusakan pengemasan tersebut tidak jadi dihancurkan. Hal ini juga dapat menghemat biaya yang besar bagi industri tersebut. Nah, bahan produk farmasi harus ditangani dan didistribusikan begitu pula dengan wadah pengemasnya. Sesuai dengan aturan CPOB, wadah pengemas untuk zat aktif produk farmasi hendaklah ditangani dan dipilih sedemikian rupa untuk mencegah kontaminasi, kecampur bauran, dan kontaminasi silang, yaitu adanya perpindahan mikroorganisme ke suatu bahan melalui suatu media. Nah, kontaminasi silang ini merupakan hal yang sangat dilarang dalam cara penyimpanan yang baik, termasuk juga di CPO kan Quality Control. Tugas umum divisi Quality Control adalah memeriksa kualitas dan visual produk, lalu mengujinya agar sesuai dengan standar perusahaan. Nah, tujuan dari QC ini untuk mengurangi kesalahan yang dapat berakibat ke mutu produk. Apabila terjadi hal yang tidak sesuai, maka dapat segera ditangani. Bagian QC yang telah menyatakan produk memenuhi syarat, maka dapat diberi label hijau apabila sudah memenuhi syarat dan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemasan harus dipilih dengan hati-hati dan harus dipertimbangkan sifat barang dan kemungkinan dampak transportasi dan penyimpanan. Sebuah kemasan harus dirancang dan dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga isinya dapat dikeluarkan dengan cara yang sesuai. Hal ini juga memberikan tingkat perlindungan yang memadai, meminimalkan hilangnya unsur dan tidak boleh berinteraksi secara fisika dan kimia dengan isi karena akan mengubah kualitasnya. Biasanya, dalam skala industri terdapat quality control incoming. Orang yang ada di dalam tim ini akan melakukan tugas mengawasi bahan baku produksi, pengecekan bahan baku yang datang, dan memastikan bahan baku yang dipesan zero defect atau dalam kondisi sempurna. Pada umumnya, tim ini melakukan metode random sampling pada setiap lot bahan yang datang. Jika bahan baku sudah sempurna, maka akan disimpan di gedung dan boleh digunakan oleh tim produksi. Kalau ada defect, bahan baku dipisahkan penyimpanannya agar tidak tercampur dengan bahan yang sudah lolos quality.